warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi hari ini dengan kami dari Wanita Menabung dan juga Ibu Nur Asia Uno sebagai narasumber kita. Nah, dari sesi sebelumnya kita sudah banyak berbincang-bincang tentang pentingnya menabung. Dan hari ini saya bersama Ibu Nur akan membahas lebih jauh tentang perencanaan keuangan dan juga tips-tips menabung ala Ibu Nur. Di sesi sebelumnya, Ibu Nur juga bicara tentang mitos yang banyak dipercayai oleh orang-orang di manapun juga itu ya. Jadi banyak yang beranggapan kalau mulai menabung itu harus membutuhkan banyak uang. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Nah, jadi aku mau nanya-nanya sedikit nih sama Ibu Nur. Bagaimana sih Bu tanggapan Ibu tentang mitos itu? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget nih bisa bertemu lagi kita hari ini dan sharing-sharingnya ya dengan wanita-wanita hebat di Indonesia tentunya. Sekali lagi saya mau mengingatkan nih kalau kita tuh harus ubah mindset kita ya. Yang teman-temannya ini karena butuh uang untuk mulai menabung itu adalah mitos. Satu-satunya kunci dari menabung itu menurut saya adalah konsistensi ya. Jadi kita harus konsisten ya, jangan hari ini iya, bulan depan enggak gitu. Ogah-ogahan ya Bu? Iya, angin-anginan ya itu ya. Jadi bayangin aja, misalnya uang kamu itu adalah butiran salju ya, dan umpamanya waktu itu adalah bukit ya. Jadi apa yang bakal terjadi pada saat bola salju itu semakin lama bola salju itu turun dari atas bukit, semakin besar dan semakin besar pula ukurannya. Ya, jadi yang tadinya kecil lama-lama menjadi besar. Ini sama halnya dengan membangun financial yang kuat ya teman-teman. Jadi waktu kita dan konsistensi itu adalah kunci penting dalam menabung. Wah, makasih banget Bu penjelasannya. Perumpamaannya bagus banget. Jadi menabung itu bagaikan bola salju yang lama-lama akan menggunung menjadi besar. Nah, sekarang aku mau tanya nih sama Ibu. Dan pasti banyak juga nih di sini yang penasaran. Gimana sih kalau tips menabung ala Ibu Nur? Nah, Ibu bisa nggak Bu sharing step by step bagaimana caranya supaya kita mempunyai keinginan untuk mulai menabung? Boleh banget dong. Kalau yang paling utama itu menurut saya adalah pencatatan pengeluaran ya. Karena kalau kita catat pengeluaran kita satu persatu setiap hari ya, kita jadi bisa tahu nih porsi-porsi dari pengeluaran kita. Jadi tiap bulannya tuh kita tahu budget kita berapa yang kita keluarkan. Nah kalau udah dicatat kayaknya gitu biasanya kadang-kadang ada aja yang saya shock juga sih. Kadang-kadang kalau baca tuh ternyata kok saya sering banget ya beli barang-barang yang junk yang sebenarnya nggak penting. Ya itulah namanya ibu-ibu ya. Nah, terima kasih ya Bu penjelasannya tadi. Nah, kalau misalnya contoh dari hal-hal yang nggak penting itu tuh menurut Ibu seperti apa ya Bu? Boleh nggak Bu kasih contoh sedikit supaya teman-teman di sini ada gambaran nih Bu tentang apa yang bisa dikurangin dari pengeluaran sehari-hari? Yang sehari-hari aja ya, misalnya nih kopi deh. Kopi itu kan kalau kita bisa bikin sendiri di rumah itu jauh lebih murah pastinya kan. Jadi satu gelas kopi kalau kita beli di luar itu bisa 40 sampai 50 ribuan kan. Bayangin aja ya. Ternyata kalau di rumah itu tuh kita bisa dapat 5 gelas tuh dengan harga 50 ribu. Terus ya kalau untuk para perokok nih, halo. Kalian bisa kaget loh. Seberapa banyak uang kalian yang hanya dibakar dan dibuang untuk beli rokok. Hitungannya tuh bakar uang. Dan selain itu juga kalau kebanyakan nggak baik loh untuk kesehatan. Jadi, apalagi zaman COVID gini ya Bu ya. Zaman COVID kayaknya ini semua ada hikmahnya ya. Jadi untuk yang suka online shopping juga ya nih cewek-cewek, halo. Dan ibu-ibu ya belum lagi cemilannya, jajan-jajan yang secara nggak sadar kita sering banget tuh beli-beli ya. Padahal belum tentu dimakan. Lapar mata biasa dong ibu-ibu. Nah jadi sebenarnya kalau kita catat hal-hal kecil yang sebenarnya nggak seberapa itu kalau dibeli setiap hari pasti benar-benar bisa menggunung dan ternyata per bulannya itu jumlahnya lumayan besar ya. Jadi para wanita dan perempuan-perempuan tolong ya kita harus wajib menabung.
Aduh, itu bener banget sih Bu ya, dan aku juga termasuk sih sejujurnya nih yang suka jajan dan juga shopping online. Kalau udah malam tuh jempol nggak bisa stop scrolling ya. Nah jadi oke Bu, untuk step pertama pokoknya kita harus catet nih ya. Jadi pencatatan itu, pengeluaran dan pemasukan itu penting banget. Nah sekarang aku mau tanya nih, kalau menurut Ibu Nur kira-kira berapa sih jumlah yang harus kita sisihkan setiap bulannya Bu untuk mulai menabung? Ya, kalau menurut saya gini ya, kalau untuk berapa jumlahnya itu pastinya beda-beda kan ya, menurut kebutuhan masing-masing tentunya. Tapi kalau saya pribadi sih triknya adalah untuk misahin kita ya, misahin tuh kira-kira ya 10-20% deh dari hasil penghasilan bulanan kita yang harus langsung dipotong gitu loh. Jadi otomatis saja udah 10-20% gitu kita sisihkan langsung. Jadi harus benar-benar pas dapat uangnya langsung dipotong ya Bu? Iya dong, harus langsung dipotong karena ini tuh setiap step yang benar-benar penting ya. Jadi harus langsung dipisahin, nggak boleh ada alasan. Jadi misalnya kalau punya 2 juta per bulan ya, kalian harus langsung punya asumsi kalau pendapatan kalian tuh cuma 1,8 juta, karena 10%-nya langsung ditabung. Karena udah komitmen sama diri sendiri, jadinya setiap dapat gaji itu langsung aja potong yang 200 ribunya. Jadinya kita tuh harus mikir kalau tabungan itu tuh seperti sumbangan untuk diri kita sendiri ya, tabungan untuk masa depan ya, gitu sih istilahnya. Wah, jadi harus langsung dipotong ya Bu, sekalinya kita dapat pendapatan itu pokoknya harus langsung disisihkan untuk ditabung. Nah, setuju banget nih sama apa yang Ibu bilang tadi. Jadi tuh menabung memang sebetulnya adalah untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi teman-teman harus mulai menerapkan hal itu sebagai mindset dan dilakukan di kehidupan sehari-hari. Terus nih ya, biasanya kalau saya membagi tabungan menjadi 2 ya. Satu tabungan untuk jangka pendek dan satunya lagi untuk tabungan jangka panjang. Dua-duanya sama pentingnya, tapi kalau tabungan jangka panjang itu menurut saya harus diutamakan dulu. Dan kalau bisa jangan disentuh sama sekali ya. Jadi menabung itu adalah sebuah proses panjang memang. Harus terus-menerus dilakukan seiring berjalannya waktu ya. Kalau yang jangka pendek bisa untuk traveling, beli motor misalnya, beli handphone baru dan lain-lain. Oh gitu ya Bu, oke. Nah jadi setelah menyisihkan 10% dari pendapatan, misalnya ya Bu, setengah itu untuk jangka pendek dan juga setengahnya untuk tabungan jangka panjang. Nah setelah itu tuh diapain Bu? Maksudnya kalau Ibu biasanya itu menabung di bank atau di rumah atau di mana nih Bu? Ya, well, sebenarnya sih kalau kalian bisa nabung sih di mana aja ya. Jadi bahkan di bawah kasur juga bisa atau di bawah bantal. Tapi saya sih berharapnya untuk lebih amannya ya bisa disimpan di bank ya tentunya. Karena alasannya itu adalah untuk pengamanannya supaya nggak hilang. Tapi bagi yang takut riba, kalian bisa nih nabung di bank syariah. Namun pada intinya sih semua orang punya pilihan pribadi masing-masing dan itu bukan masalah ya, asalkan konsisten menabungnya dalam jangka panjang. Tuh teman-teman, jadi menabung di bank itu betul-betul yang paling aman ya. Jadi untuk pertanyaan terakhir nih, nggak kerasa udah mau selesai nih Bu kita perbincangannya hari ini. Yang terakhir pertanyaannya adalah, menurut Ibu, kenapa sih menabung itu penting dan manfaatnya itu tuh apa untuk teman-teman yang ada di sini? Manfaatnya tuh banyak banget ya pastinya ya dari menabung. Contohnya untuk biaya kuliah ya, untuk uang pensiunan, untuk naik haji, dan juga untuk membayar keperluan mendadak ya, seperti jika ada keluarga yang jatuh sakit atau DP rumah. Banyak deh pokoknya yang jadinya kegunaannya itu sangat tidak bisa diduga. Jadi angan-angan yang tadinya cuma bermimpi bakal akan menjadi impian yang menjadi kenyataan. Kalau kalian mulai menabung dari sekarang, insya Allah pasti akan ada manfaatnya. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu untuk penjelasannya yang benar-benar bagus banget nih untuk teman-teman.
Untuk nextnya kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang program-program yang disediakan oleh bank ketika kalian mau mulai menabung nih. Jadi stay tune ya, dan juga kalau kalian mau tahu lebih banyak tips-tips menabung bisa follow Instagram kita di @wanitamenabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di Sampai ketemu episode lagi berikutnya ya.